Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Elza Mardiana, NPM 5020168 dari kelas 4B dengan mata kuliah Telaah Kurikulum dan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang model dan prinsip pengembangan kurikulum. Selamat menonton. Baiklah, langsung saja masuk ke materi model pengembangan kurikulum. Dalam pelaksanaannya, pengembangan kurikulum dapat dilakukan melalui 7 model. Yang pertama, model administratif atau top-down approach. Model ini dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki wewenang atau kebijakan terkait. Alurnya adalah dari atas ke bawah. Artinya, pemerintah bertugas untuk menyiapkan rancangan pembelajaran. Rancangan tersebut nantinya akan dilakukan oleh satuan pendidikan di wilayah pemerintahan tersebut dan operasinya akan dilakukan oleh para guru dalam pembelajaran. Yang kedua, model pendekatan grassroots atau grassroots approach. Model ini merupakan kebalikan dari model administratif, di mana pengembangan kurikulum pada model administratif dilakukan oleh pemerintah secara penuh. Pada model pendekatan grassroots, satuan pendidikan atau sekolah yang mengembangkan model pembelajaran untuk diterapkan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga ada model BUCHEM. Model ini dikembangkan oleh BUCHEM yang merupakan ahli di bidang kurikulum. Yang keempat ada model demonstrasi. Model demonstrasi sebenarnya mirip dengan model grassroots, yaitu sama-sama datang dari satuan pendidikan atau dari bawah. Yang kelima, model pemecahan masalah. Perubahan sosial merupakan dasar dari model pemecahan masalah. Dalam prosesnya, model ini melibatkan seluruh pihak untuk sama-sama terlibat, yaitu peserta didik, wali murid, dan pihak sekolah sendiri. Yang keenam, model Rogers. Model Rogers merupakan buah hasil pemikiran dari Chari Rogers, seorang ahli psikologi. Yang terakhir ada model Taba terbalik. Model ini memiliki nama lain yaitu Tabas Inverted yang diciptakan oleh Hilda Taba. Yang selanjutnya, prinsip pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum, ada 7 prinsip yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya. Ketujuh prinsip yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum disusun berdasarkan prinsip untuk menemukan potensi dalam diri peserta didik agar dapat mencapai kemampuan terbaiknya. Yang kedua, memperhatikan karakteristik peserta didik yang beragam mulai dari agama, sosial budaya, adat istiadat, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Yang keempat, mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pemecah berbagai permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam, kurikulum disusun agar manusia dapat belajar sepanjang hayat. Dan yang terakhir, kepentingan nasional harus seimbangan dengan kepentingan daerah. Baiklah teman-teman, mungkin singkat saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.